kali ini materi kita yaitu adalah teori keagenan atau agensi teori. Nah, di sini yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian dari agensi teori atau teori keagenan. Nah, agensi teori merupakan bidang yang populer akhir-akhir ini. Pemisahan pemilik dan manajemen di dalam literatur akuntansi merupakan agensi teori. Nah, kemudian teori ini merupakan salah satu teori yang muncul dalam perkembangan risk akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan yang dengan menambahkan aspek perilaku kemanusiaan dengan model ekonomi. Nah, teori ini mendasarkan hubungan kontrak antara pemilik perusahaan dengan manajemen. Kemudian menurut teori ini bahwa hubungan antara pemilik dan manajemen itu sukar untuk tercipta. Mengapa? Karena adanya kepentingan yang saling bertentangan. Kemudian adapun beberapa pendapat mengenai teori akuntansi. Yang pertama yaitu menurut Anthony dan Govindrajan. Nah, menurut mereka teori keagenan ini adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen. Nah, teori agensi ini memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Kemudian pendapat yang kedua yaitu menurut Jensen dan McLean. Nah, menurut mereka bahwa hubungan keagenan merupakan salah satu kontrak di mana satu atau lebih orang atau prinsipal memerintah orang lain atau biasa disebut dengan agen untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Namun ketika dilihat dari kedua pendapat tersebut, kita bisa melihat bahwa kedua pendapat tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal. Nah, itulah pengertian yang bisa saya sampaikan dari teori keagenan. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman kelompok saya. Kembali lagi bersama kami kelompok 2. Semoga kalian tidak bosan melihat video ini. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep teori keagenan atau agensi teori. Nah, teori keagenan ini mendasarkan pada hubungan antara prinsipal sebagai pemilik atau pemegang saham, sedangkan manajemen ini sebagai agen. Nah, prinsipal ini merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal. Sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Nah, agen ini berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanatkan oleh prinsipal. Nah, untuk aplikasi agensi teori ini dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak, dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Adapun kontrak kerja merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, return maupun resiko-resiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Inti dari agensi teori ini adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan. Nah, menurut Eisenhardt 1989 ini, teori keagenan dilandasi oleh 3 buah asumsi, yaitu yang pertama adalah asumsi tentang sifat manusia, di mana sifat manusia ini menekankan bahwa manusia memiliki sifat
untuk mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasionalitas, dan tidak menyukai resiko. Yang kedua yaitu asumsi tentang keorganisasian, di mana asumsi ini adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya asymmetric information antara prinsipal dan agen. Nah, yang ketiga ini adalah asumsi tentang informasi, di mana asumsi ini adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan. Nah, jadi prinsipal sebagai pemilik modal ini mempunyai hak akses pada informasi internal perusahaan, sedangkan agen yang menjalankan operasional ini mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara real dan menyeluruh. Namun, agen tidak mempunyai wewenang mutlak dalam pengambilan keputusan, apalagi keputusan yang bersifat strategis, jangka panjang, dan global. Nah, hal ini disebabkan untuk keputusan-keputusan tersebut tetap menjadi wewenang dari prinsipal selaku pemilik perusahaan. Nah, adanya posisi, fungsi, kepentingan, dan latar belakang prinsipal dan agen yang saling bertolak belakang. Namun saling membutuhkan ini, mau tidak mau dalam praktiknya akan menimbulkan pertentangan dengan saling tarik-menarik pengaruh dan kepentingan antara satu sama lain. Apabila agen melakukan upaya sistematis yang dapat menghambat prinsipal dalam pengambilan keputusan, strategis ini melalui penyediaan informasi yang tidak transparan, sedangkan di lain pihak prinsipal selaku pemilik modal bertindak semaunya atau sewenang-wenang karena ia merasa sebagai pihak yang paling berkuasa dan penentu keputusan dengan wewenang yang tak terbatas. Maka kemudian yang terjadi adalah pertentangan yang semakin tajam yang akan menyebabkan konflik yang berkepanjangan, yang pada akhirnya merugikan semua pihak. Baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai orang ekonomi yang berperilaku ingin memaksimalkan kepentingan masing-masing. Nah, itu yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini, dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan tim kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan materinya, di mana materi yang saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu agensi, teori dalam praktik akuntansi, dan aplikasi dalam pengelolaan perusahaan. Di mana teori keagenan memberikan peran penting bagi akuntansi, terutama dalam penyediaan informasi setelah suatu kejadian yang disebut dengan peranan pasca keputusan. Jadi peranan ini sering diasosiasikan dengan peran kepengurusan akuntansi, di mana seorang agen melaporkan kepada prinsipal tentang kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu. Jadi informasi mengenai hasil dari suatu keputusan seringkali merupakan masukan kunci dalam mengambil keputusan berikutnya. Jadi akuntansi idealnya itu menyediakan jasa yang sama bagi investor dengan memungkinkan mereka untuk menyediakan strategi investasi mereka sepanjang waktu. Jadi selanjutnya mengenai asimetri informasi yang merupakan pembahasan terakhir dalam bidang teori keagenan.
yang memfokuskan pada masalah-masalah yang timbul oleh informasi yang tidak lengkap, yaitu ketika tidak semua kejadian jadi diketahui oleh kedua belah pihak dan sebagai akibatnya bahwa ketika konsekuensi tertentu tidak dipertimbangkan oleh masing-masing pihak yang bersangkutan. Nah, misalnya pihak pemilik perusahaan mungkin tidak mengetahui preferensi manajer perusahaan, sehingga tidak sulit bagi keduanya untuk melakukan kepentingan perhitungan yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi sebagai contoh bahwa menyangkut mengenai informasi yang tidak lengkap dalam teori keagenan. Jadi dapat terjadi apabila pemilik perusahaan tidak mengamati semua aksi dari pihak manajer perusahaan. Aksi-aksi yang dimaksud mungkin berbeda dengan aksi-aksi lebih disukai pihak pemilik perusahaan. Entah karena manajer perusahaan mempunyai perangkat efisiensi yang berbeda, atau data pula karena pihak manajer tersebut sengaja mencoba untuk melalaikan tugasnya sebagai manajer perusahaan, atau biasa juga melakukan semacam penipuan terhadap pemilik suatu perusahaan. Kemudian menurut Jensen and Meckling dalam Isnanta 2008 menyatakan bahwa teori keagenan mendeskripsikan pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Untuk itu manajemen memberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham. Nah, oleh karena itu manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua upaya kepada pemegang saham. Karena itu analisis dalam teori keagenan adalah kontrak yang melandasi hubungan antara prinsipal dengan agen, di mana hubungan kedua ini harus dianalisis sesuai dengan aturan masing-masing. Maka fokus dari teori keagenan ini adalah pada penentuan kontrak paling efisien dalam mendasari hubungan antara prinsipal dengan agen. Jadi untuk memotivasi agen, maka prinsipal merancang suatu kontrak agar dapat mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan. Jadi ada beberapa motivasi kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, di mana faktor yang pertama itu adalah agen dan prinsipal itu memiliki informasi yang simetris. Artinya agen mempunyai atau memiliki kualitas dengan jumlah informasi yang sama sehingga tidak terdapat informasi yang tersembunyi dalam yang dapat digunakan untuk kepentingan modal. Kemudian yang kedua, risiko yang dipilih agen berkaitan dengan
imbal jasanya adalah kecil yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya. Jadi kemudian dijelaskan dalam Jensen and Mackling dan Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konflik antara pemegang saham dengan kreditur. Kreditur memiliki klaim atas sebagian dari arus kas perusahaan untuk membayar bunga dan pokok utang. Mereka memiliki klaim atas aset perusahaan saat perusahaan mengalami kebangkrutan. Pada saat perusahaan mengalami kebangkrutan, keputusan harus segera diambil untuk mengatasi kondisi tersebut, yaitu apakah akan melikuidasi perusahaan dengan menjual seluruh aset atau melakukan reorganisasi. Manajemen perlu segera bertindak dan kasusnya manajer memilih reorganisasi dengan tujuan mempertahankan pekerjaannya. Keputusan manajer ini tentu saja berdampak pada pemegang saham atau kreditur atau kedua belah pihak tersebut. Kreditur pada umumnya menghendaki likuidasi perusahaan sehingga mereka dapat segera menarik dananya dengan cepat. Di lain pihak, manajemen menginginkan perusahaan tetap eksis sehingga mereka memilih mereorganisasi perusahaan. Pada saat bersamaan, pemegang saham kemungkinan mencoba mencari pengganti manajer lama yang mau dibayar rendah, meskipun proses tersebut membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, kreditur lebih memperhatikan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali utangnya, dan pemegang saham lebih memperhatikan kemampuan perusahaan untuk memperoleh kembalian yang besar dengan melakukan investasi pada proyek-proyek yang berisiko. Apabila pelaksanaan proyek yang berisiko itu berhasil, maka kreditur tidak dapat menikmati keberhasilan tersebut. Tetapi apabila proyek mengalami kegagalan, kreditur mungkin akan menderita kerugian akibat dari ketidakmampuan pemegang saham untuk memenuhi kewajibannya. Untuk mengantisipasi kemungkinan rugi, maka kreditur melakukan pembatasan penggunaan hutang oleh manajer. Salah satu bentuk pembatasnya adalah dengan membatasi jumlah pengguna hutang untuk investasi dalam proyek baru. Sekian dari pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai konflik antara pemegang saham dengan pihak manajer. Dalam suatu perusahaan, konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen salah satunya dapat timbul karena adanya kelebihan aliran kas. Kelebihan arus kas cenderung diinvestasikan dalam hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan utama perusahaan. Ini
menyebabkan perbedaan kepentingan karena pemegang saham lebih menyukai investasi yang berisiko tinggi yang juga menghasilkan return tinggi. Sementara manajer lebih memilih investasi dengan risiko yang lebih rendah. Teori agen menimbulkan masalah mendasar dalam organisasi, yaitu perilaku mementingkan diri sendiri. Manajer sebuah perusahaan mungkin memiliki tujuan-tujuan pribadi untuk menolak belakang dengan tujuan untuk memaksimalkan kekayaan pribadi pemegang saham. Karena manajer pemegang saham memiliki hak untuk menolak aset perusahaan. Sebuah potensi konflik kepentingan muncul antara dua kelompok. Tindakan manajer yang optimistik akan mempertimbangkan biaya perusahaan dan mengurangi kemaksimuman pemegang saham. Teori agen menunjukkan bahwa manajer akan berusaha untuk memaksimalkan utilitas mereka sendiri dengan mengorbankan para pemegang saham perusahaan. Agen memiliki kemampuan untuk berpotensi sendiri dan mempertimbangkan kepentingan pribadi para pemegang kepentingan perusahaan. Potensi konflik keagenan muncul setiap kali manajer perusahaan memiliki kurang dari 100% dari saham biasa perusahaan. Jika suatu perusahaan merupakan kepemilikan tunggal yang dikelola oleh pemilik, manajer pemilik akan melakukan tindakan untuk memaksimalkan kesejahteraan sendiri. Manajer pihak mungkin akan mengurangi utilitas oleh kekayaan pribadi. Setiap mungkin memiliki pertimbangan lain terhadap kekayaan pribadi. Jika pemilik manajer meninggalkan sebagian kepemilikannya dengan menjual sebagian saham perusahaan kepada investor luar, maka akan muncul potensi konflik kepentingan atau konflik agen. Pada sebagian besar perusahaan publik berskala besar, konflik kepentingan berpotensi cukup signifikan karena para manajer perusahaan sendiri umumnya hanya sebagian kecil dari saham biasa. Manajer dapat didorong untuk melakukan tindakan baik demi kepentingan pemegang saham melalui insentif, hambatan, dan hukuman. Bagaimanapun juga, metode ini efektif hanya jika pemegang saham dapat memaksimumkan tindakan yang diambil oleh manajer. Untuk mengurangi masalah moral seperti mengambil untung semata demi agen mengambil tindakan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham harus menanggung biaya agen itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurismi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja saya akan membahas masalah keagenan. Teori keagenan mulai berkembang mengacu pada tujuan utama dari manajemen keuangan, yaitu memaksimalisasi kekayaan pemegang saham. Memaksimalisasi kekayaan ini dilakukan oleh manajemen yang disebut oleh agen. Ketidakmampuan atau keengganan manajer untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham akan menimbulkan masalah keagenan. Masalah keagenan potensial terjadi bagian kepemilikan manajer atas saham perusahaan kurang dari 100%. Nah, dengan proporsi kepemilikan yang hanya sebagian dari perusahaan membuat manajer cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi, bukan untuk memaksimumkan perusahaan. Nah, hal ini nantinya akan menyebabkan biaya keagenan.
perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen yang disebut agency problem. Nah, ini salah satunya disebabkan oleh asymmetric information. Nah, asymmetric information yaitu informasi yang tidak seimbang, yang disebabkan karena adanya informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. Dalam hal ini, prinsipal seharusnya memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha agen. Namun ternyata informasi tentang ukuran keberhasilan yang diperoleh prinsipal kurang lengkap, sehingga tetap tidak dapat menjelaskan kinerja agen yang sesungguhnya dalam mengelola kekayaan prinsipal yang dipercayakan kepada agen. Nah, ada akibatnya adanya informasi yang tidak seimbang atau yang disebut dengan asimetri. Asimetri ini dapat menimbulkan dua permasalahan keagenan yang disebabkan adanya kesulitan prinsipal untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen. Nah, menurut Jensen dan McClean tahun 1976 menyatakan permasalahan tersebut adalah Jensen dan McClean tahun 1976 menyatakan permasalahan tersebut ada dua, yaitu yang pertama moral hazard, yang kedua adverse selection. Nah, moral hazard merupakan permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam sebuah kontrak kerja. Nah, adverse selection merupakan suatu keadaan di mana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya. Nah, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas. Adanya agency problem ini menimbulkan biaya keagenan. Biaya keagenan didefinisikan sebagai biaya yang ditanggung oleh pemegang saham untuk mendorong manajer dalam memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, daripada berperilaku mementingkan diri sendiri. Nah, di sini ada 3 jenis utama dari biaya keagenan, yaitu yang pertama pengeluaran untuk memantau kegiatan manajerial seperti biaya audit. Yang kedua, pengeluaran untuk struktur organisasi dengan cara membatasi perilaku manajerial yang tidak diinginkan. Yang ketiga, biaya kesempatan yang dapat terjadi pada ketika pemegang saham dikenakan pembatasan, seperti persyaratan untuk suara pemegang saham pada permasalahan tertentu, membatasi kemampuan manajer untuk mengambil tindakan yang meningkatkan kekayaan pemegang saham. Nah, dengan tidak adanya upaya pemegang saham untuk mengubah perilaku manajerial, biasanya akan ada kehilangan sebagian kekayaan pemegang saham. Nah, karena tindakan manajerial yang tidak pantas, di sisi lain biaya keagenan akan berlebihan pada pemegang saham berusaha untuk memastikan bahwa setiap tindakan manajerial sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, jumlah optimal biaya keagenan yang harus ditanggung oleh pemegang saham yang ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faulaka. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai teori keagenan. Nah, yang akan saya bahas di sini yaitu bagaimana cara menghadapi atau mengatasi masalah keagenan. Di sini ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah keagenan ini. Yang pertama itu penentuan standar yang jelas mengenai siapa yang pantas menjadi apa untuk jabatan fungsional ataupun struktural, atau untuk posisi yang dianggap penting dalam strategi posisi tertentu
yang dianggap penting untuk secara strategis dan kritis. Nah, hal ini harus dibarengi juga dengan implementasi dan sosialisasi yang dilakukan tanpa pengecualian yang tidak masuk akal. Dan yang kedua itu kita bisa melakukan tes keterampilan dan kemampuan untuk seseorang yang ingin mendapatkan posisi tertentu. Nah, tes kompetisi dan kemampuan ini juga harus dilakukan secara adil dan terbuka. Nah, apabila orang yang melakukan tes keterampilan dan kemampuan ini telah lolos atau dianggap layak untuk mendapatkan posisi ini, maka setiap pejabat yang lebih tinggi atau yang lebih di atasnya tidak memiliki hak untuk melarang, walaupun dia tidak menyukai seseorang yang telah memperoleh posisi ini melalui tes ini. Nah, dia tidak memiliki alasan yang logis untuk menolak, karena ini untuk kepentingan perusahaan dan kepentingan bersama. Nah, itulah mengapa pada cara kedua ini sikap profesionalisme itu dikedepankan. Nah, cara yang ketiga itu akuntabilitas dan transparansi mengenai setiap proses bisnis yang dilakukan, sehingga memungkinkan monitoring terhadap setiap pejabat atau manajer yang ada di perusahaan, sehingga apabila terjadi sesuatu yang menyimpang atau kesalahan yang dilakukan oleh karyawannya, maka di sini dapat dilihat kesalahan yang dilakukannya dan memberikan sanksi yang sesuai dan tanpa adanya kompromi. Nah, para ahli juga telah mengatakan bahwa salah satunya Balata el al mengatakan bahwa ada 4 cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kepentingan yang terjadi dalam perusahaan. Yang pertama itu meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen. Yang kedua, meningkatkan rasio dividen dengan laba bersih. Yang ketiga itu menambah sumber pendanaan melalui utang. Dan yang terakhir itu manajemen institusi. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya dimohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.